Hai, ketemu lagi di pembahasan kisi-kisi UNBK untuk persiapan ujian nasional. Dan kita sekarang masuk ke part yang ketiga. Di part yang ketiga ini saya akan bahas mengenai kisi-kisi tentang energi, lalu tentang mata, dan juga tentang benda langit dan fase bulan. Jadi di sini saya akan bahas kisi-kisi nomor 9, 10, 11, 12 ya. Kita bahas 4 kisi-kisi ini. Yuk kita lihat materinya. Kita lihat kisi-kisi nomor 9. Di sini dikatakan perubahan energi potensial menjadi energi kinetik nantinya akan disajikan dalam bentuk matriks ya. Jadi kalian akan ditanya mengenai hubungan antara EP, EK dan juga ketinggian ya. Nanti contoh soalnya bisa seperti ini. Ada satu benda atau satu pohon tingginya 4 meter. Pohon kelapa ini ada buah kelapanya di sini. Lalu buah kelapa ini jatuh pada lintasan lurus yang ditandai dengan huruf A, B, dan C. Lalu nanti kalian diminta untuk mencari ketinggian B dari tanah. Atau kalian diminta untuk mencari berapa energi potensial buah kelapa ketika buah kelapa tersebut terdapat pada ketinggian B dari tanah ya. Konsep yang perlu dipelajari di sini, yang perlu di review, di sini kita belajar mengenai yang namanya energi mekanik atau EM ya. EM ini adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik ini selalu sama di setiap lintasan yang dilalui oleh benda. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu ya video animasi yang satu ini, oke? Di animasi ini, coba kita lihat ya. Di sini membahas tentang hukum kekekalan energi. Jadi ketika satu benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah, di sini ada diagram, ini adalah EP, ini adalah EK, dan ini adalah EM. EP itu energi potensial, EK energi kinetik, dan EM adalah energi mekanik. Jadi kalau kalian melihat diagramnya seiring dengan benda jatuh bebas, awalnya benda ini memiliki EP yang cukup besar ketika dia terletak di atas. Lalu seiring dengan bertambahnya waktu, semakin dia jatuh, maka energi kinetiknya naik. Ya kan? Tapi nilai energi mekanik akan selalu sama. Ya. Nilai dari energi mekanik akan selalu sama, cuman nilai EP dan EK-nya saja yang berubah-ubah. Oleh karena itu, kita bisa pakai satu rumus ini, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, dan nilainya selalu tetap. Jadi di setiap lintasan yang dilalui oleh benda, maka nilai energi mekanik selalu tetap. Ketika nilai energi mekaniknya selalu tetap, nilai EP dan EK akan berubah. Jadi ketika EP semakin besar, maka EK-nya 0. Ketika EP-nya turun, EK-nya naik. Gitu. Tapi ketika kita jumlahkan, hasilnya akan selalu sama dan nilainya akan tetap. Kita kembali lagi ke slide ini. Nah, karena nilai energi mekanik itu sama, ya, jadi saya bisa tuliskan seperti animasi yang kita lihat tadi. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Dan nilainya selalu tetap
pada lintasan yang dilalui oleh benda. Jadi ketika buah kelapa ini jatuh dari atas ke bawah sampai tanah, dia akan melalui beberapa titik yang di sini sudah saya label. Jadi dia melalui titik A, lalu dia turun ke titik B, lalu ke titik C. Oleh karena itu, nilai energi mekanik akan selalu tetap di setiap titik. Artinya kalau di gambar ini, di titik A, di titik B, di titik C, nilai energi mekaniknya adalah tetap. Ya. Nah, kalau kita mau tulis lebih detail lagi, artinya EM di A, seperti yang saya sebutkan ya, sama dengan energi mekanik di B, sama dengan energi mekanik di C. Nah, bagaimana mencari EM? EM adalah EP ditambah EK. Berarti kita bisa tulis lagi EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB sama dengan EP di titik C ditambah EK di titik C. Jadi kita bisa tulis yang seperti ini. Namun kalau kalian masuk ke soal hitungan, kalian hanya bisa memilih 2 dari yang ada. Ya. Jadi kalian sama dengan kan misalnya kalian ditanya berapa ketinggian titik B dari tanah, maka kalian bisa tuliskan, bisa masukkan ke dalam rumus, oh berarti itu EMA sama dengan EMB, gitu ya. Kalau kalian diminta berapa kecepatan benda saat sampai di tanah, saat hampir menyentuh tanah, maka kalian bisa samakan EMA sama dengan EMC, atau kalian pakai EMB juga boleh, jadi EMB sama dengan EMC, it's okay, nggak masalah, ya, bisa dipakai. Nah, yang tidak kalah penting, bagaimana mencari EP? EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian, MGH. Dan bagaimana mencari EK? EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya, jadi untuk mencari EP kalian bisa pakai M kali G kali H, untuk mencari EK setengah MV kuadrat. Dan ingat, EM itu EP ditambah EK, dan nilainya selalu tetap di setiap titik yang dilalui benda. Di gambar ini, titik itu adalah titik A, titik B, dan titik C. Sekarang kita coba bahas satu soal mengenai energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik, ya. Contoh soal pertama dari kisi-kisi nomor 9, kita lihat ya soalnya. Jadi perhatikan gambar, ada satu benda, dia jatuh dari titik A itu ketinggiannya 25 meter dari tanah. Lalu dia jatuh ke bawah dan sampailah dia di titik B. Lalu nanti akhirnya sampai ke tanah, ya. Sedangkan titik B ini ketinggiannya adalah 10 meter di atas tanah. Pertanyaannya adalah, jika massa benda 2 kg, M sama dengan 2 kg, mulai dijatuhkan dari titik A, maka data berikut yang benar adalah apa? Ya, sebetulnya ini diberi data, namun kita di sini coba cari apa sih karakteristiknya ya dari energi yang seperti ini ya. Kita akan bahas karena dia bilang mulai dijatuhkan. Ingat, dijatuhkan itu artinya adalah benda melakukan gerak jatuh bebas ya. Jadi di sini itu dia melakukan gerak jatuh bebas. Yang mana gerak jatuh bebas itu adalah ciri-cirinya V-nya sama dengan 0. Jadi kecepatan benda saat di titik A sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang memang dia akan kasih pernyataan-pernyataan di bawah ini dan data-data yang akan kalian pilih. Tapi di sini saya akan bahas satu contoh saja. Saya tidak mengikuti pernyataan-pernyataan yang data di bawah. Nanti kita akan bahas di soal yang lain. Sekarang misalnya
kalian ditanya berapakah kecepatan di titik B. Nah, pertanyaannya adalah gini ya. Jadi berapakah kecepatan di titik B? Ini yang akan kita cari. Oke. Nah, maka dari itu kita pakai cara yang tadi. Ingat, energi mekanik itu nilainya tetap di setiap titik yang dilalui oleh benda. Di sini kita hanya punya 2 titik, A dan B. Berarti kita bisa masukkan energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di titik B. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik bisa dihitung lewat cara EP di A ditambah energi kinetik di A sama dengan EP di titik B ditambah energi kinetik di titik B. Kita bongkar lagi ya, apa itu EP? EP berarti M kali G dikali H yang A ditambah setengah MV A kuadrat sama dengan M kali G kali H ditambah setengah MV kuadrat. Yang ini miliknya titik B. Oke. Nah, kita bisa menghitung berapa ketinggiannya dari gambar. Kita masukkan yang diketahui ya, massa 2 kali 10 kali ketinggian A 25 ditambah setengah MV kuadrat. Namun karena di titik A V-nya sama dengan 0, maka saya masukkan 0 langsung. Setengah kali M kali 0, 0. Ya, sama dengan M 2 kali 10 kali ketinggian titik B dari tanah, ketinggiannya 10. Ditambah setengah kali 2 kali VB kuadrat. Nah, ini yang kita cari VB-nya. Kita hitung dulu, 2 kali 10 kali 25 berarti 500 sama dengan 200 ditambah, kita coret VB kuadrat. Gini ya, kita pindah ruas berarti 500 kurangi 300 sama dengan VB kuadrat. Maka VB kuadrat jawabannya adalah akar berapa? Akar 200 atau 2 atau berapa? 10 akar 2. Ya, akar 200 sama dengan 10 akar 2 meter per second. Nah, caranya adalah seperti ini. Cuman mungkin nanti kalian akan diminta atau ditanyakan hal-hal yang berbeda, tapi konsepnya adalah yang seperti ini ya. Nah, contoh selanjutnya ya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk contoh selanjutnya saya akan beri soal yang sedikit berbeda. Kita lihat ya. Sebuah pot bunga berada pada balkon sebuah apartemen dengan ketinggian 20 meter di atas tanah. Nah, jadi dia terletak di 20 meter di atas tanah seperti pada gambar. Jika pot bermassa 0,5 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat dan pot itu jatuh dari ketinggian tersebut ya, ada kata-kata jatuh. Maka data yang benar adalah sebagai berikut ini pada tabel. Pertanyaannya, berapa besar nilai A, nilai B, dan nilai C? Nah, di sini kita diberi ada energi potensial, ada energi kinetik, dan juga ada ketinggian benda. Yang pertama, kita analisis dulu. Pot ini berada pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Kita cari seperti tadi, kita cari dulu berapa sih besar energi mekaniknya ya. Jadi energi mekaniknya kita bisa tulis energi mekanik EM ya. Jadi EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, kita hitung berarti M kali G kali H berarti masanya 0,5 1/2 kali gravitasi kali ketinggian ditambah EK-nya 0. Kenapa 0? Karena jatuh ini artinya jatuh bebas. Ketika jatuh bebas maka V di sini sama dengan 0. Jadi jatuh bebas itu artinya tidak ada gaya luar yang membuat dia jatuh. Ya, maka dari itu kecepatan kita tulis 0. Dari sini kita hitung bagi berarti 5 berarti EM sama dengan 100 Joule.
Nah, kita tahu EM-nya sama dengan 100 Joule. Oleh karena itu, kita bisa menganalisis berapa nilai A, B, dan C. Caranya seperti yang tadi, EM itu adalah EP ditambah EK. Dan EM nilainya selalu tetap di setiap titik yang dilalui benda. Ya, jadi ada titik A ini, A ketinggian 18 meter ya, mungkin dia ada di sinilah. Ini titik A. Dia tetap ada di jalur yang dilalui oleh benda. Nah, kalau kita tahu EM-nya sama dengan 100, ya kan? 100 itu sama dengan EP ditambah EK. Kita analisis. Berarti untuk jawaban yang A itu adalah energi potensial kan? Maka kita pakai EM sama dengan EP ditambah EK. EM-nya 100, EP-nya itu A, kita nggak tahu, ditambah EK-nya 10. Maka di sini EP sama dengan 90 Joule. Berarti ini jawabannya 90 Joule, gitu. Ya. Lalu sekarang kita pindah, kita analisis yang B dengan cara yang sama. Yang B itu berarti EM sama dengan EP ditambah EK. Lalu EM-nya 100, EM nilainya tetap ya. EP kita tahu 60. Nah, berapakah EK-nya? EK-nya itu B. Saya tulis B ya supaya bisa diingat. Jadi B, maka B nilainya sama dengan 40 Joule. Jadi ini adalah 40 Joule gitu. Nah, yang terakhir C, untuk mencari C, kalau misalnya diketahui energi potensialnya sebesar 25 Joule, maka berapakah ketinggian benda? Untuk yang C, untuk mencari ketinggian, kita hanya perlu mendapat informasi dari energi potensial. EP sama dengan M kali G kali H. EP-nya 25 sama dengan M setengah kali 10 kali H. H-nya itu adalah C. Kita coret ya, 5. 5C sama dengan 25, maka C sama dengan 5 meter. Nah, ini jawabannya. Berarti ini adalah 5 meter. Maka jawaban yang betul adalah A. Oke? Ya. Jadi kalian bisa analisis melalui energi mekanik. Kalau kalian amati juga yang titik C, EP-nya 25, EK-nya 75. Kenapa ya? Karena 25 tambah 75, 100. Energi mekanik nilainya tetap di setiap titik yang dilalui oleh benda. Satu lagi contoh soal yang akan saya bahas, ini contoh soal terakhir. Sekelompok tukang bangunan melemparkan batu bata bermasa 2 kg dari lantai 1 ke lantai 2. Ya, yang tingginya 5 meter. Berarti dia itu posisinya, anggaplah ini tukangnya, ini tanah ya. Lalu dia melemparkan dari lantai 1 ke lantai 2, dia lemparkan batu batanya itu naik ke sini. Ya, yang ketinggiannya 5 meter dari tanah gitu. Posisi batu bata, energi potensial, dan energi kinetik ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini. Ya, jadi pertanyaannya berapakah besar nilai A, nilai B, dan nilai C? Kita lihat dulu, kita analisis dulu melalui energi mekanik. Nah, bagaimana kita bisa tahu energi mekaniknya? Karena ini sedikit berbeda ya. Ini ada titik D, lupa. Nah, kalau yang tadi bendanya adalah jatuh bebas. Kalau jatuh bebas kecepatannya 0 di titik pertama. Tapi di sini keadaannya adalah orang ini melemparkan benda dari bawah ke atas. Sedangkan di bawah ini kita tidak tahu berapa kecepatannya. Kecepatan dia melempar ini kita nggak tahu ya. Nah, tapi yang pasti kita bisa lihat di baris yang terakhir di tabel. Ingat, konsepnya adalah energi mekanik sama dengan EP ditambah EK dan nilainya selalu tetap. Ya. Jadi titik A, B, C, D itu ada pada lintasan
benda bergerak ini. Nah, kalau kita masukkan dari yang terakhir, ya kan? Kita mau tahu nih EM-nya berapa. EM sama dengan EP ditambah EK. Kita masukkan EP-nya 0. 0 ditambah EK-nya 100. Dari sini kita tahu ternyata nilai energi mekanik adalah 100 Joule. Nah, kita tahu dari sini. Ya. Secara otomatis ketika kita tahu energi mekaniknya, kita bisa mencari yang A, ya kan? Yang A berarti energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. EM-nya 100, EP-nya kita nggak tahu, EK-nya 0. Maka A sama dengan 100 Joule. Jadi A jawabannya adalah 100 Joule. Ya. Sekarang kita ke titik yang ini dulu. Yang B. Ya, titik B ya. Nah, untuk titik B, berapa ketinggiannya? Ya, kita bisa lihat dari energi potensial. Kita analisis dari sini, EP sama dengan M kali G kali H, EP-nya 60 Joule, massa diberitahu 2 kg kali 10 kali H. H-nya itu adalah titik B ini tadi. Maka 20B sama dengan 60, maka B ketemu 3 meter ya. Jadi B sama dengan 3 meter ya. Sekarang kita ke yang C. Untuk yang C pakai cara yang seperti tadi, EM sama dengan EP ditambah EK. EM-nya 100, EP-nya 60, EK-nya itu C. Maka C sama dengan 40 Joule. Ini adalah 40 Joule. Ya. Untuk yang D ditanya EK, berarti EM sama dengan EP ditambah EK, maka EM-nya 100, EP 10, EK-nya adalah D. Maka D sama dengan 90 Joule. Ya. Jadi ini jawabannya A100, B3, C40, D90. Jadi jawaban yang betul adalah B. Oke, bisa ya. Silakan dipahami, dipelajari untuk konsep ini karena konsep ini pasti keluar dan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Yang akan ditanyakan adalah seputar ketinggian, energi potensial, dan energi kinetik. Sekarang masuk ke kisi-kisi selanjutnya. Kita ke kisi-kisi nomor 10 ya. Nah, hari ini kita bahas 4 kisi-kisi, ini masih kisi-kisi kedua ya. Kita masuk ke nomor 10, kita lihat nomor 10 ini mengenai hipermetropi. Jadi hipermetropi proses pembentukan bayangan dan kacamata penolong. Ya, ingat ya, proses pembentukan bayangan dan kacamata penolong. Ini yang akan ditanyakan di UNBK. Stimulusnya nanti kalian diberikan gambar atau narasi. Nah, dari sini ingat ya, kita sempat belajar mengenai beberapa jenis cacat mata. Ada miopi atau rabun jauh, ada hipermetropi atau rabun dekat, ada presbiopi ya. Lalu kita sempat belajar tentang lensa dan cermin. Nah, untuk UNBK kali ini yang akan ditanyakan adalah mengenai hipermetropi saja. Jadi kalian bisa pahami konsepnya, kalian bisa perdalam dan fokus mengenai hipermetropi, terutama untuk proses pembentukan bayangan dan kacamata penolong. Ya, kita review. Untuk hipermetropi ini nama lainnya adalah rabun dekat. Rabun dekat itu artinya kalian tidak bisa melihat pada jarak dekat. Tapi untuk penglihatan yang pada jarak jauh, kalian tidak masalah. Itu hipermetropi. Lalu orang awam juga sering menyebut hipermetropi itu dengan kata-kata plus, ya. Tapi ini sebetulnya bukan scientific word, tapi ya oke lah, orang-orang bilang itu plus ya. Jadi sering diderita oleh mungkin orang tua kalian ya. Untuk rabun dekat ini
hipermetropi atau nama lainnya yang orang-orang bilang itu plus gitu. Kalau yang minus itu yang satunya, minus itu yang miopi. Nah, kita lihat di gambar yang ada di slide ini, bola mata dengan kelainan hipermetropi dia akan seperti ini. Ya. Jadi, kalau mata normal, di sini saya gambar ya, untuk mata normal, seharusnya mata normal itu, anggaplah ini bola matanya, dia bisa menangkap cahaya, melihat suatu benda dan dan bayangannya itu jatuh tepat di retina. Ini untuk mata normal. Tapi karena orang yang sakit hipermetropi, orang yang menderita hipermetropi, bola matanya cenderung ini ya. Kalian bisa lihat titik-titiknya. Kalau titik-titiknya ini yang bola mata normal, bola matanya akan sedikit ini ya, menyusut ya, bukan menyusut, agak sedikit mengecil gitu loh ya. Oleh karena itu, ketika ada cahaya yang datang dan masuk ke mata, bola mata ini tidak bisa menangkap bayangan benda dan jatuh di retina, itu nggak bisa. Jadi dia akan menjatuhkan bayangannya di belakang retina. Nah, di belakang retina itu di titik ini ya. Padahal retinanya aslinya di sini, ya kan? Tapi dia jatuh di sini bayangannya. Nah, oleh karena itu dia harus ditolong dengan menggunakan lensa cembung atau lensa positif ya. Lensa cembung bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi cembung itu begini. Nah, ketika dia menggunakan lensa cembung, maka di sini ketika ada cahaya yang datang ditangkap oleh mata dibantu lensa cembung, maka mata bisa menangkap bayangan yang jatuhnya tepat pada retina. Gitu. Nah, ini dipelajari. Jadi untuk proses pembentukan bayangan saja ya. Jadi proses pembentukan bayangannya adalah gambarnya seperti ini. Ketika seseorang menderita cacat mata hipermetropi, lalu kacamata penolongnya adalah lensa cembung, bukan cermin ya, lensa cembung atau lensa positif.